Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo kembali meluncurkan 2 buku terbarunya yang mengusung tema radikalisme dan demoralisasi bangsa serta perubahan Indonesia di tengah era disrupsi. Dalam tulisannya, Bamsud mengulas perkembangan Indonesia di era revolusi industri 4.0. Sementara dalam bukunya yang mengangkat isu radikalisme, Bamsud menekankan pentingnya penanaman ideologi kebangsaan sejak dini. Jadi ini kumpulan pemikiran dan tulisan saya selama beberapa bulan terakhir ya, masa pandemi. Kita tulisan-tulisan yang dikumpulkan dari berbagai yang turun di berbagai media, terutama yang merespon berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Memang kebiasaan saya setiap seminggu sekali pasti saya harus melahirkan satu tulisan. Peluncuran buku ini dihadiri oleh sejumlah akademisi dan tokoh politik seperti Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani, dan pakar hukum tata negara Jimli Asyidiki. Senada dengan tulisan Bamsud, HT menekankan pentingnya sosialisasi 4 pilar sejak dini. Ya, selamat kepada Bapak Bambang Susatyo atas peluncuran 2 buku sekaligus, luar biasa. Ya, tentunya 4 pilar itu yang harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat dan juga mungkin di sekolah-sekolah ya, dari awal terkait dengan NKRI, terkait dengan Pancasila, terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, kemudian juga terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah kemajuan digital dan keterbukaan informasi, MPR RI gencar melaksanakan vaksinasi ideologi sebagai bagian dari 4 pilar MPR RI. Tujuannya untuk memperkuat imun ideologi setiap bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo ke publik sempat menjadi pertanyaan netizen. Netizen menilai wanita yang hadir ke Makobrimob saat itu tidak mirip dengan Putri Chandrawati. Putri Chandrawati yang ditemui di depan Makobrimob Kelapa II Depok untuk menjenguk suaminya saat itu dinilai lebih mirip dengan pengacaranya yakni Sermauli Simanungson. Informasi ini pun viral di media sosial. Beredar dari beberapa unggahan netizen soal sosok Putri Chandrawati yang diduga diperankan oleh pengacaranya melalui akun @ray_inews. Lalu benarkah Putri Chandrawati yang hadir ke Makobrimob malam itu adalah pengacaranya? Yang jelas publik kini menantikan akhir perjalanan kasus ini. Dan tulus mencintai suami saya. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tidak membutuhkan perlindungan. LPSK menilai Putri tidak kooperatif selama menjalani asesmen dan investigasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan asesmen terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dianggap selesai. Hal itu lantaran yang bersangkutan tidak dapat memberi keterangan meskipun LPSK sudah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi kediamannya. Kesimpulan sementara atas hasil asesmen, LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak membutuhkan perlindungan. Tetapi karena beliau kurang proaktif atau kurang antusias ya untuk bisa memberikan keterangan ke LPSK, ya kami menilai barangkali sebenarnya Bu Putri ini tidak memerlukan perlindungan apapun dari LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa maksudnya mengirimkan permohonan ke LPSK ini. LPSK menyebut terpaksa mendatangi langsung kediaman Putri Chandrawati setelah yang bersangkutan 2 kali mangkir dari jadwal asesmen di LPSK. Saat itu pihak Putri Chandrawati beralasan istri Irjen Ferdy Sambo itu masih dalam kondisi trauma. Namun kehadiran Putri di Makobrimob pada 7 Agustus lalu memunculkan tanda tanya tersendiri bagi LPSK. Ya karena masih traumatik. Cuman yang saya heran kok saya dengar ke Barreskrim beliau bisa hadir. Ya karena kami dikejar waktu, Mbak. Kami dikejar waktu untuk segera memberikan keputusan dan kami coba kemudian berkomunikasi melalui pengacara maupun psikolog yang waktu itu ke kantor untuk kami bisa bertemu dengan Ibu Putri dimanapun. Yang penting bisa bertemu dan situasinya tidak situasi yang menekan Ibu Putri.
Setelah tak kunjung mendapat kemajuan dari pemeriksaan Putri Chandrawati, LPSK menyatakan hasil asesmen istri Verdi Sambo akan diumumkan pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo merupakan Jenderal Polri pertama yang terancam hukuman mati karena diduga menjadi dalang pembunuhan berencana. Verdi Sambo terseret kasus hukum di tengah karirnya yang moncer di Korps Bayangkara. Di tengah karirnya yang terbilang moncer di institusi Polri, Irjen Verdi Sambo terseret kasus hukum berat. Verdi Sambo menjadi jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati karena diduga menjadi otak pembunuhan berencana. Verdi Sambo menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022 lalu. Ia memerintahkan bawahannya, Barada Eliezer, untuk turut membunuh Brigadir Joshua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo merupakan lulusan Akpol tahun 1994. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sejumlah kasus besar pernah ia tangani, salah satunya kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Verdi Sambo juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Tugas Kepala Satgasus cukup krusial di kepolisian. Satgasus menyelidik dan menyidik tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.